Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri Simpanan Pria Angkuh, episode 41. Kita mau kemana? Arga memandang Nadira. Rasa senang dan bahagia begitu sangat sempurna dirasakannya. Diusapnya pipi Nadira dan ditatapnya mata Nadira yang sudah merah karena terlalu banyak menangis. Katanya mau pulang. Nadira menganggukkan kepalanya. Saat ini kasur tipis yang menjadi alas tidurnya begitu sangat dirindukannya. Nadira ingin menenangkan pikirannya sejenak. Ayo kita pulang, Arga berkata dengan memegang tangan Nadira. Iya tuan, jawab Nadira. Aku ini ayah dari anak yang kamu kandung. Kenapa masih panggil tuan? Arga tersenyum tipis dengan menyelipkan jarinya di dagu Nadira. Nadira hanya diam. Ia bingung harus manggil pria itu apa. Jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya ketika pria itu menatap wajahnya. PR untuk kamu, cari panggilan yang keren untuk aku. Nanti bila kita sudah menikah, panggil aku dengan panggilan itu, pinta Arga. Iya, jawab Nadira. Sepatu aku mana? Tanya Nadira yang mencari sepatunya. Kamu gak usah pakai sepatu itu lagi. Ini aku udah siapin sandalnya, ucap Arga yang memberikan sandal untuk Nadira. Sandal tanpa tumit dengan model yang simple. Tapi sepatu aku di mana? Tanya Nadira. Untuk apa? Tanya Arga. Itu sepatu masih guna, ucap Nadira. Melihat cara pria itu memandangnya membuat Nadira menjadi amat kesal. Ya sudah jelas untuk dipakai. Kesal Nadira menjawab pertanyaan pria tersebut. Arga mengerutkan keningnya. Pria itu begitu sangat malas berurusan dengan wanita hamil tersebut. Arga menunjukkan di mana sepatu itu diletakkannya. Nadira mengambil sepatu yang ternyata sudah berada di dalam tong sampah. Wajahnya begitu sangat kesal dan juga marah memandang pria yang sudah seenaknya memasukkan sepatu miliknya ke dalam tong sampah. Lain kali, jangan sembarangan buang, omelnya. Arga hanya diam ketika mendengar Nadira yang mengomel kepadanya. Ya sudah, ayo pulang sekarang sebelum aku berubah pikiran, ucapnya. Jangan menyuruh aku buru-buru, aku sedang hamil, jawab Nadira yang membawa sepatu miliknya. Arga diam memandang Nadira yang berjalan lebih dulu darinya dengan membawa sepatu di tangannya. Nadira berhenti secara tiba-tiba dan memutar tubuhnya memandang pria yang hampir memeluk tubuhnya. Bisakah kalau berjalan itu jangan berhenti sesuka hati? Kalau seandainya aku jalan terus dan kamu terjatuh, bagaimana? Arga sangat cemas bila peristiwa itu terjadi. Aku lupa tas aku mana. Jangan katakan kalau tas itu juga masuk ke dalam tong sampah. Nadira mengerutkan keningnya memandang Arga. Nadira baru mengingat tas yang selalu dipakainya. Sejak tadi dirinya hanya sibuk dengan perasaannya sendiri. Arga menunjukkan tas Nadira yang tergantung di dinding. Dengan cepat pria itu berlari mengambil tas itu dan menyandang tas berwarna hitam itu di bahunya. Nadira sedikit tersenyum ketika melihat pria itu yang membawa tasnya. Dia ternyata jadi imut-imut kalau bawa tas itu, Nadira berkata di dalam hatinya. Arga membuka pintu dengan memakai sidik jarinya. Pria itu keluar dari dalam rumah bersama dengan Nadira. Mobil mewah berwarna hitam miliknya sudah terparkir di depan halaman rumah tersebut. Ayo masuk, Arga berkata ketika membukakan pintu mobil untuk Nadira. Nadira menganggukkan kepalanya dan masuk ke dalam mobil tersebut. Setelah melihat Nadira yang sudah duduk dengan benar, Arga menutup pintu mobil. Pria itu kemudian berjalan menuju ke pintu yang berada di samping Nadira. Ia masuk ke dalam mobil tersebut. Nadira hanya diam ketika duduk di dalam mobil itu. Bagaimana nanti bila ayah mengetahui tentang hal ini?
Nadira berkata di dalam hatinya. Pria itu sedikit menarik tangan Nadira agar lebih merapat dengannya. Nadira menggelengkan kepalanya. Arga akhirnya mengalah. Pria itu menggeser posisi duduknya dan merapat duduknya dengan gadis tersebut. Sedang memikirkan apa? Tanya Arga memandang wajah Nadira. Pria itu meletakkan kepala Nadira di atas dadanya. Au, kalimat itu lolos dari bibirnya ketika pinggangnya dicubit oleh Nadira. Jangan pegang-pegang, Nadira berkata dengan wajah yang begitu sangat marah. Dalam hitungan jam, kamu akan jadi istri aku, ucap Arga. Aku tidak mempermasalahkan bila aku dijadikan istri simpanan. Nadira merasakan sakit di hatinya ketika mengucapkan kalimat itu. Kata-kata yang tidak ingin pernah diucapkannya. Bahkan dirinya tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang istri simpanan. Keadaan seperti ini membuatnya tidak punya pilihan lain. Tapi aku tidak mau dinikahi tidak sah, ucapnya. Aku akan menikahimu secara sah, menurut agama dan juga negara, jawab Arga. Apa aku akan berbicara terlebih dahulu dengan ayahku? Tanya Nadira. Silakan hubungi beliau dan katakan kepadanya bahwa aku akan ke rumah menemuinya untuk melamarmu, Arga berkata dengan sedikit tersenyum. Nadira menganggukkan kepalanya ketika dirinya memahami apa yang diminta oleh pria itu. Ia juga tidak sanggup bila harus menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya. Ayahku sedang sakit, aku mohon agar Anda memberitahunya dengan cara yang tidak membuatnya kaget. Nadira mengusap air matanya. Arga menganggukkan kepalanya. Aku tahu apa yang akan aku lakukan. Kamu tidak usah pikirkan, pria itu berkata dengan mengusap kepala Nadira. Iya, jawab Nadira yang kemudian menganggukkan kepalanya. Nadira memandang ke arah kiri dan juga ke arah kanan jalan yang mereka lalui. Ini bukan jalan menuju rumahku, ucapnya yang baru menyadari bahwa mobil itu tidak sedang melaju menuju ke rumah kontraknya. Bukannya kamu minta pulang? Tanya Arga. Iya, tapi ini bukan jalan menuju rumahku. Nadira mulai takut. Bila pria itu ingin berbuat macam-macam kepadanya dan menghabisinya, bagaimana? Mengingat berita-berita yang sering muncul di layar televisi, membuat Nadira semakin takut. Wajahnya memucat seketika. Aduh, Nadira mengusap keningnya ketika pria itu menyentil keningnya. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Arga. Nadira menelan salivanya dan menggelengkan kepalanya. Kamu harus menuruti apa keinginanku, jadi jangan banyak tanya, Arga berkata dengan mengusap kepala Nadira. Nadira hanya diam dan pasrah kemana pria itu membawanya. Tapi aku tetap harus pulang ke rumahku, ucap Nadira. Mau ngapain? Tanya Arga. Aku ingin mengambil pakaianku dan juga beberapa barang-barangku, jelas Nadira. Apa baju yang kecil-kecil itu maksudmu? Yang celananya sudah tidak bisa dinaikkan resletingnya. Wajah Nadira memerah ketika mendengar ucapan pria itu. Ia begitu sangat malu ketika pria itu mengatakan celana yang dipakainya. Aku berencana beli baju, tapi tunggu gajian, jawabnya. Arga hanya menganggukkan kepalanya ketika mendengar jawaban Nadira. Sekarang ini mau kemana? Tanya Nadira. Pulang, jawab Arga. Pulang kemana? Tanya Nadira. Keringat mulai bercucuran dari pelipis keningnya ketika mendengar pria itu mengatakan pulang. Apa pria itu berniat membawanya ke rumah yang ditempati oleh istri pria itu? Nadira begitu sangat takut bila hal itu terjadi. Dirinya lebih memilih tinggal di rumah kontraknya yang jauh dari kata mewah, namun begitu sangat nyaman untuknya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.